Saudara-saudara, hari ini saya mencoba berolahraga di tengah himbauan untuk kita semua social distancing karena menjaga diri supaya tidak kena virus corona. Tetapi saya belajar sesuatu di sini. Orang baru menghargai betapa pentingnya hidup kalau hidupnya sudah terancam, ya kan? Istilahnya begini, ketika orang menyadari bahwa hidup kita singkat, baru orang menyadari betapa berharganya hidup kita. Orang baru menghargai betapa tinggi nilai kehidupan kalau sudah sekarat mau mati. Jadi sekarang ini saudara perhatikan, orang berlomba-lomba beli jamu, ya kan, beli ramuan, beli obat-obatan, beli makanan bergizi supaya apa? Supaya sehat, karena tidak mau terkena virus corona. Jadi ini contoh yang paling jelas, orang baru menghargai hidup kalau sudah terancam mau mati, ya kan? Saya pernah mengalami kanker. Saya harus kemoterapi 15 kali. Saya harus mengalami radiasi 35 kali. Dan saya menyadari betapa berharganya hidup ketika dokter mengatakan, "Pak, kabar buruk. Bukan radang sinusitis tetapi kanker di rongga sinusitis stadium 3." Hari itu menjadi hari yang sangat bersejarah. Hari ini atau hari itu menjadi sebuah turning point dalam hidup saya, betapa pentingnya hidup. Yang kedua, saudara-saudara, ketika orang mulai menyadari bahwa hidup ini singkat, orang mulai menentukan apa yang penting dalam hidup. Ketika kita menyadari bahwa umur kita tidak lama lagi, kita baru menyadari apa sih yang nomor satu dalam kehidupan ini. Dan saya mau bertanya kepada saudara, kalau Anda diberi waktu 15 menit untuk hidup dan diberikan kesempatan untuk menelpon satu orang yang Anda anggap penting, siapakah yang akan Anda telepon? Coba renungkan baik-baik. 15 menit untuk hidup, Anda diberi kesempatan sekali menelpon, siapa yang Anda mau telepon? Saudara, tidak mungkin saudara akan menelpon Pak Lurah atau Ketua Banjar. Saudara pasti akan menelpon orang yang penting dalam hidup saudara. Saya akan telepon istri saya akan telepon anak-anak saya. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini singkat, orang baru menyadari apa yang penting dalam hidup. Bukan duit, bukan kedudukan, bukan kekayaan, tapi orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan. Pelajaran yang ketiga dengan virus corona ini, ketika kita diperhadapkan dengan ancaman kematian dan hidup adalah singkat, kita baru menyadari siapa sang pemberi hidup. Orang berlomba-lomba berdoa, bersujud, menyembah, sembahyang kembali kepada sang pemberi hidup, karena ternyata yang menentukan hidup atau mati adalah yang memberi hidup, ya kan, bukan pemerintah, bukan juga fasilitas yang kita miliki. Maka jangan heran kalau di Italia orang memenuhi jalan sujud, menyembah, mencari Tuhannya. Jangan heran kalau di gereja, di tempat-tempat, di masjid orang mulai sembahyang, merenungkan kehidupan, mencari sang pemberi hidup, berjumpa dengan sang pemberi hidup, memohon kalau bisa hidupnya diperpanjang. Karena apa? Hanya Tuhan yang bisa dan Tuhan yang mampu memberikan kehidupan. Dia yang punya kehidupan dan Dia yang berhak untuk mengambil kehidupan. Maka di tengah-tengah situasi ancaman seperti ini, jangan lupa mendekatkan diri kepada sang pemberi hidup, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa. God bless you.